Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Injil Matius, pasal 17, ayat 14 hingga ayat 27. Kemuliaan kepadamu, Tuhan Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi, shalom semua. Ya, kita sekali lagi bersyukur ya untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat beribadah bersama-sama. Ya, saya harus mendorong kepada seluruh jemaat bahwa hari Minggu adalah kesempatan yang indah untuk kita bertemu dengan Tuhan bersama-sama, bersekutu, berjemaah di tempat ini. Oleh itu ya kita harus datang setiap minggu. Ya, bukan karena keadaan kita senang atau baik, tetapi di dalam setiap keadaan kita ya. Karena ya kita akan kembali meneruskan siri khotbah dalam Injil Matius. Sama-sama katakan Matius. Ya, karena tahun lalu ya kita menjalani satu siri dan ianya belum selesai dan kita tidak harus berhenti di tengah-tengah. Ya, kita harus terus dan terus sehingga kita dapat menyelesaikan Injil Matius ini. Nah, jadi kita sangat mendorong ya untuk semua jemaat Tuhan ya. Bagi Anda semua kita sangat mendorong untuk Anda membeli buku ini. Nah, saya harus tanya, siapa sini yang sudah membeli? Coba angkat tangan. Belum semua, tidak sampai 50, terima kasih ya. Nah, belum sampai semua ya. Jadi mari kita dapatkan buku ini. Nah, karena sepanjang khotbah ataupun perkongsian yang kita bawakan, ya ianya menjadi satu landasan kepada kita untuk menilai dan melihat di dalam seluruh siri khotbah Matius ini. Ya, jadi ianya sangat membantu kepada seluruh jemaat Tuhan ya. Jadi mari bersama-sama beli, dapatkan buku ini ya selepas ibadah ini. Ya kita boleh dapatkan buku ini dengan harga RM5, baik di pintu keluar sebelah sisi maupun di depan.
ya perkarangan rumah doa. Jadi kami sangat berharap bahwa jemaat semakin diperlengkapi ya di dalam pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh itu berikan saya waktu sebentar untuk kita imbas kembali apa yang sudah kita pelajari sepanjang ya mengikuti siri Injil Matius ini. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 1 hingga ke 3, kita belajar tentang Yesus sebagai Mesias dan juga Immanuel. Ya, bahwa Allah beserta dengan kita. Di samping itu kalau kita lihat juga di dalam Matius pasal 4 ayat 7 ya kita belajar bersama-sama tentang kedatangan kerajaan Allah dan khotbahnya di bukit. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Ya, kita lihat ada banyak ya perumpamaan juga yang diajarkan sepanjang ya Yesus mengajar bersama-sama dengan muridnya. Ya, jadi di dalam khotbah itu ya banyak membantu bukan saja kepada jemaat bagaimana hidup mendekat kepada Tuhan, tetapi bagaimana membangun kehidupan sebagai orang yang percaya ya pada ketika itu. Ya, karena semakin ramai orang melihat bahwa Yesus adalah guru ataupun seorang yang luar biasa daripada para imam, para nabi ya sebelumnya. Jadi ianya sangat suatu yang luar biasa. Oleh itu waktu Yesus mengajar, ada banyak pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang disampaikan kepada setiap orang yang percaya pada ketika itu. Matius 8 hingga 10 adalah tentang kuasa kerajaan dan panggilan untuk menjadi muridnya. Yesus mulai mengajar tentang kerajaan di surga. Ya, bagaimana kita harus mempersiapkan, bagaimana kita harus membangun kerajaan Allah. Dan kemudian di dalam Matius 11 hingga 13 adalah respon yang berbeza terhadap Yesus. Dia mulai sudah masuk kepada suatu peralihan tentang pengajaran siapakah dia. Dan hari ini ya di dalam Matius 14 hingga 20 kita akan masuk di dalam suatu skop yang baru. Ya, bagaimana Yesus menjadi Mesias. Kita akan belajar sama-sama ya bagaimana ya Yesus dikenal ataupun dilihat tentang kehidupannya yang memperlihatkan dialah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, di dalam 2 pasal ini kita akan menyaksikan ada suatu titik perubahan yang penting tentang pelayanan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Matius 16 ayat 16 hingga 17, ianya merupakan suatu pengakuan besar Petrus bahwa Yesus adalah Mesias ya. Sebelum masuk pasal yang ke-7 ya ketika Yesus bertanya, menurut kamu Petrus siapakah aku ini? Kemudian Petrus berkata, ya engkaulah Mesias. Dan itu adalah suatu pengakuan yang bukannya biasa-biasa. Karena pada itu merupakan suatu penyataan yang turun daripada Allah kepada Petrus. Ya, sehingga dia dapat menyatakannya pada ketika itu. Kemudian pada Matius 16, 18 hingga 19 pula berbicara tentang ya kemudian Yesus menegaskan ya peranan ataupun bagaimana Yesus memberikan peranan utama Petrus di dalam dia menjadi batu karang untuk membangun gereja kerajaan Allah di bumi ini. Dan tanggung jawab yang diberikan untuk memberitakan Injil yang tidak akan pernah berubah ya. Dan itu yang berlaku di dalam pasal 16, kemudian di ayat yang ke-20 ya ianya merupakan suatu perintah yang diberikan kepada murid-murid untuk tidak memberitahukan ya siapakah Yesus, karena pada ketika itu mereka sudah mulai melihat ada suatu tanda-tanda yang luar biasa. Ya, karena ianya merupakan suatu rancangan Allah. Mereka sudah mulai melihat bahwa ini ada selaras dengan apa yang sudah diberitakan tentang identiti Yesus sebagai Mesias. Ya, dan demikian ya ketika Yesus mengajar pada masa itu, kemudian di sana dikatakan bahwa Petrus ya sendiri rasa heran ya. Kenapa? Karena ketika Yesus menubuatkan kematiannya bahwa dia akan mati dan juga bangkit, apa yang terjadi bahwa Petrus marah pada ketika itu. Karena mereka melihat sebenarnya Yesus ini sudah mereka anggap sebagai Mesias, dia yang akan membawa
bangsa ini ya keluar daripada penjajahan atau kuasa kerajaan yang lain. Ya, tetapi bukan menurut cara pandang pikir Petrus pada ketika itu. Karena mereka hanya melihat sesuai apa yang mereka harapkan, tidak seperti mana yang Yesus sudah direncanakan untuk datang bagi dunia ini. Ya, jadi di sana lihat bagaimana Yesus benar-benar menegur ya Petrus pada masa itu. Ya, jadi ianya adalah suatu panggilan ya bagi setiap murid-murid di dalam pasal 16 hingga 17 ya, di dalam pasal yang penting ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Ada suatu harga yang harus dibayar sebagai murid-murid untuk menjadi murid Yesus yang tulin, yang sesungguhnya. Ya, demikian seperti mana yang Yesus tunjukkan bahwa dia mulai ya menyatakan ya bahwa dia akan mati dan juga bangkit. Nah, oleh itu kadang kita perlu juga hati-hati, kadang kesalahpahaman kita ya boleh menyebabkan kita tidak melihat apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam hidup kita. Kadang di dalam hidup kita selalu melihat bahwa melalui sudut pandangan mata kita secara pribadi. Kadang kita terbatas untuk melihat apa rancangan Tuhan yang sesungguhnya, sama seperti Petrus. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Ya, di dalam Matius 17 ayat 1 hingga 13 ya, kemudian di sana transfigurasi bagaimana kemudian Yesus sendiri memberikan gambaran sekilas tentang kemuliaan Yesus yang menegaskan bahwa dia adalah penggenapan hukum dan para nabi yang satu-satunya yang harus didengarkan ya. Jadi pada bahagian itu pun kita sudah pelajari yang lepas ya, bagaimana ada suatu penglihatan yang mereka lihat tentang Yesus ketika Yesus berdoa bersama dengan para muridnya. Nah, secara ringkasnya untuk kitab Injil ini secara ringkasnya ya ianya merupakan suatu nubuatan di dalam perjanjian lama dan juga ianya sudah semakin digenapi melalui Yesus. Jadi ianya sudah memberikan suatu gambaran ya seperti satu bayang-bayang garis besar tentang perincian ya apakah tujuan dan maksud Yesus harus datang ke dunia ini. Ya, jadi itu yang kita pelajari di dalam Injil Matius ini. Kita harus memahami baik-baik ya dalam setiap bahagian pasal di dalam Matius ini untuk membawa kita memahami apakah rancangan yang sesungguhnya yang Tuhan sudah letakkan bagi bukan saja pada masa perjanjian baru tetapi kepada kita hingga hari ini. Oleh itu saya mendorong ya kepada semua jemaat bersama-sama jangan terlepas ya di dalam kita mengikuti siri khotbah ini karena setiap minggu ianya harus disampaikan, harus diteruskan supaya kita tidak terlepas bahagian-bahagian yang penting sepanjang ibadah kita. Ya, jadi hari ini kita akan belajar kembali di dalam pembacaan yang kita sudah bacakan tadi di dalam Matius 17 ayat 14 hingga 27 sebentar tadi. Ianya menyorotkan ada 3 naratif ataupun kisah yang berlaku pada masa itu. Nah, yang pertama adalah bagaimana Yesus menyembuhkan seorang kanak-kanak yang kerasukan. Yang kedua, bagaimana Yesus sekali lagi menubuatkan ataupun menyatakan tentang kematian dan juga kebangkitannya. Dan yang ketiga adalah berkenan ataupun perihal membayar cukai. Kita akan belajar apa, kenapa pentingnya, ya, kenapa harus dikaitkan dengan perihal membayar cukai. Ya, jadi kita hari ini ya kita akan mengembalikan iman ataupun kepercayaan kita kepada Yesus. Dalam kita memahami garis khotbah hari ini akan membantu kita sama-sama di dalam proses perjalanan hidup kita. Bagaimana kita memandang kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias kepada kita semua. Dia adalah penyelamat bagi kita semua. Nah, di dalam poin yang pertama kita baca bersama-sama tajuknya 1, 2, 3. Ya, percaya terhadap kuasanya ya. Sama-sama 1, 2, 3.
percaya terhadap kuasanya. Ya, seperti mana saya katakan tadi bahwa kepercayaan kita kepada Yesus itu sangat penting. Tetapi di dalam kita percaya kepada Yesus, ya harus terpancar daripada bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita memandang kepada Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Nah, mari kita baca satu petikan yang panjang, tetapi akan membantu kita memahami apakah yang akan disampaikan. Ya, mari kita baca. Saya akan baca ayat 14 dan kita akan sambung di ayat yang ke-15 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku yang sakit ayan yang sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus kepada muridnya, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, nah muridnya bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Nah, daripada ayat ini, ya, ketika ya Yesus turun ya dari Gunung Sinai, dia alami seperti keadaan Musa juga pada ketika itu ya, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dia berhadapan dengan pemberontakan bangsa Israel masa itu ya. Demikian ketika Yesus turun, dia juga berhadapan dengan suatu peperangan rohani ya, bagaimana dia melihat bahwa ada suatu hal yang terjadi. Karena ada seorang bapak langsung datang bertemu kepada Yesus. Apa yang dia minta? Dia minta supaya anaknya ini disembuhkan daripada kerasukan. Kenapa? Yesus merasa sangat kecewa dan sangat marah. Karena pada ketika itu murid-murid Yesus ya seharusnya bisa ataupun boleh ya melepaskan ya, berdoa kesembuhan bagi anak ini. Tetapi ianya tidak terjadi. Ya. Karena Bapak itu berkata mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, jadi di dalam bahagian ini kalau kita bandingkan dengan kitab Markus sebenarnya, ya ianya memberikan suatu gambaran di dalam perincian kitab Markus, ianya memberikan bagaimana ini karena disebabkan kurang percayanya Bapak itu. Tetapi di kitab Matius ini, fokus Yesus ataupun fokusnya adalah merujuk kepada iman murid-muridnya. Nah, jadi ianya tidak mengalami kesembuhan karena apa? Karena pada bahagian ini ya kita lihat bahwa ianya memperlihatkan bagaimana otoritas Yesus itu tidak berlaku di dalam kehidupan para muridnya pada ketika itu. Di dalam dia harus melaksanakan ya pengusiran roh jahat pada masa itu. Nah, jadi apa yang berlaku? Adakah penyakit ini ataupun keadaan situasi ini ya suasananya lebih berat atau bagaimana? Ya, tetapi sebenarnya ianya bukan berbicara tentang situasi yang dialami ataupun penyakit yang harus ditanggung oleh keluarga ini. Ya, yang harus dilayani murid-murid ini. Ya, tetapi ianya adalah tentang ya perbezaan tentang bukan pada keadaan budak tersebut, tetapi pada hati murid-muridnya. Ya, ianya tentang hati murid-muridnya pada masa itu. Ya, karena pada masa itu ya mereka sebenarnya sudah mempunyai otoritas, ya, mempunyai authority. Karena di dalam pasal yang ke-10 sebelum ya pasal yang ke-17 ini, apa yang berlaku adalah dari awal Yesus sudah mengutus murid-muridnya untuk keluar melayani
ya, keluar melayani orang-orang di sekitar di mana mereka temukan, mereka layani, mereka doakan ada kesembuhan, ada pengusiran, ya. Jadi itu yang berlaku di dalam pasal yang ke-10. Tetapi kenapa di pasal yang ke-17 ini ya tidak berlaku kesembuhan? Nah, ianya bukan berbicara tentang penyakit yang saya katakan tadi. Ya, tetapi kembali kepada sikap hati para muridnya pada masa itu. Benar mereka mempunyai suatu pengalaman, mereka dapat menyaksikan bagaimana mereka sendiri boleh menyembuhkan ya orang yang sakit, orang yang lumpuh, ya dibebaskan daripada kerasukan setan pada masa itu. Nah, tetapi ianya sebenarnya mengingatkan kita kemenangan rohani masa lalu tidak menjamin kejayaan rohani sekarang. Maksudnya apa yang pernah kamu lakukan, kamu dapat melihat ya bagaimana ya kita dapat menyaksikan ketika kita berdoa ada kesembuhan. Ianya tidak menjamin bahwa ketika sekarang Anda doakan ada berlaku juga kesembuhan. Ya karena ianya tidak berbicara bahwa ianya seperti biasa kita kata kadang ada orang biasanya seperti mantra ya. Iman tidak berbicara tentang mantra. Kita baca-baca dia boleh sembuh. Di mana-mana kita baca-baca boleh sembuh. Tidak. Tetapi ianya tentang bagaimana kita mengandalkan Allah dan juga tidak mengandalkan apa yang pernah ya kita lakukan di masa lalu kita. Jadi kita kena hati-hati tentang pengalaman hidup kita. Memang ya ada suatu hal yang kita jalani di dalam hidup kita. Tetapi jangan pernah lupa bahwa di dalam kita hidup berjalan bersama Tuhan, ya kita harus terus melatih, harus membangun iman percaya kita. Kita harus mulai selalu melihat bagaimana Tuhan selalu memimpin di dalam pelayanan kita. Ya, saya ambil ilustrasi kalau kita bayangkan ya seorang atlet profesional. Ya, walaupun dia pernah mencipta rekor dunia, ya pernah menang dalam pertandingan lumba lari Olimpik ya nomor 1. Tetapi bila dia hanya mengandalkan pengalamannya ketika dia menang, dia tidak kembali untuk melatih dan terus melatih diri tubuhnya, ya adakah kamu rasa dia akan menang seterusnya? Tidak. Ya, demikian di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus kembali ya terus melatih hidup kita, terus membangun hidup kita. Ya, supaya di dalam pengalaman kita dapat melihat bagaimana hidup kita, ya kita mengandalkan bukan dengan kemampuan kita, tetapi bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ya, iman bukanlah sumber yang disimpan, ianya mesti dilaksanakan secara aktif. Nah, maksudnya ya iman bukannya harus menjadi disimpan ya untuk kita saya percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kita ya harus dibuktikan melalui hidup berjalan dengan Tuhan. Harus dibuktikan dengan bagaimana kita menjalani hidup kita setiap hari. Bukannya di gereja ya, tetapi di luar sepanjang hidup kita. Oleh itulah respon Yesus ya. Di dalam Matius 17 ayat 17 Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Nah, ketika Yesus berkata begitu, dia katakan kepada siapa? Dia tidak katakan kepada orang-orang yang tidak percaya. Tetapi pada ketika itu Yesus berkata kepada para muridnya. Ya, dia katakan kepada muridnya sebagai teguran kepada mereka. Ya, dia katakan sampai berapa lama aku harus ada bersama dengan kamu. Jadi ianya suatu peringatan kepada kita orang yang percaya bahwa di dalam kita menjalani hidup kita harus benar-benar bergantung ya, berharap kepada Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita lihat ya di dalam perkataan tadi ya dikatakan di sana kamu yang tidak percaya dan juga sesat ya. Kalau kita lihat ayat ini, nah kata-kata ini biasa digunakan untuk orang-orang yang tidak percaya. Nah, tetapi ianya digambarkan kepada murid Yesus. Ianya adalah suatu peringatan bagi mereka secara pribadi. Kalau kita lihat di dalam sekali lagi di dalam Matius 17 ayat 20 ya. Oleh itu Yesus berkata di sana, "Karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana,
maka gunung ini akan pindah dan tak akan mustahil bagi kamu. Nah, Yesus tidak berkata bahwa ketika dia mengajar, ya, mengingatkan muridnya, ianya tidak merujuk tentang, ya, kalau kita lihat di sana dikatakan karena kamu kurang percaya. Berarti bukan soalnya kurang atau lebih percaya. Ya, tetapi ayat ini berbicara tentang bahwa pada ketika itu, ya, murid-muridnya tidak percaya sama sekali. Ungkapan kurang percaya merupakan suatu bahasa kiasan yang biasa digunakan, ya, oleh ada orang Yahudi masa itu. Ianya adalah suatu kata yang biasa digunakan, ya, lebih sopan, ya, kurang percaya. Tetapi sebenarnya maksud ayat itu adalah mereka benar-benar tidak percaya. Itulah kenapa Yesus menggunakan ilustrasi. Ya, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Kita sudah belajar bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Yang paling kecil. Ya, jadi walaupun sedikit kan masih ada. Tetapi ianya digambarkan bahwa biji sesawi, walaupun kecil imanmu seperti biji sesawi, adalah sedikit. Maka di firman Tuhan berkata, kamu dapat memerintahkan gunung ini untuk pindah. Ya, iman bukan tentang kuantiti, tetapi tentang menempatkan kepercayaan kita yang kecil sekalipun kepada Allah. Maksudnya, ianya tidak berbicara tentang adakah banyak, sedikit, besar atau kecil tentang iman. Tetapi bagaimana kita benar-benar menempatkan dan percaya bahwa Allah lah yang berkuasa di dalam hidup kita, di dalam setiap perkara. Nah, jadi demikian, ya, teguran Yesus kepada murid-muridnya. Ya, karena kita selalu memfokuskan bahwa kita selalu melihat kepada apa yang kita pikir dan pandang, ya. Jadi bagi kita walaupun sebesar mana, itulah dikatakan bahwa ianya suatu yang mustahil seperti gunung. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun ianya kembali kepada kita bagaimana kita, ya, benar-benar percaya, benar-benar beriman kepada Yesus di dalam setiap perkara di dalam hidup kita. Jadi itulah pengajaran yang disampaikan, ya, kepada para murid pada ketika itu. Kita juga adalah murid-murid Yesus. Adakah iman di dalam hidup kita? Adakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita? Ya, jadi dalam kita menjalani hidup kita, kita harus kembali fokuskan diri kita. Ya, bukannya berapa banyak iman yang kita punya, bukannya soal berapa dalam kita memahami kebenaran Tuhan itu. Tetapi kita kembali adalah bagaimana kita benar-benar hidup percaya kepada Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, kita harus kembali kepada sumber kuasa itu. Jangan kita bergantung kepada apa yang kita lihat, ya, apa yang kita mampu lakukan. Tetapi kita kembali kepada yang punya kuasa itu, yaitu Tuhan. Itulah yang disebut sebagai iman sejati. Kembali kepada Tuhan. Ya, demikian Yesus menegur muridnya supaya kembali fokus kepada Tuhan, fokus kepada Dia. Jangan bergantung kepada pengalamanmu yang lalu. Ya, mungkin di antara kita juga punya pengalaman dengan Tuhan yang lalu. Bagaimana kita menerima Tuhan karena kesembuhan. Bagaimana kita mengalami, ya, pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Masa lalu adalah masa lalu. Tetapi perjalanan hidup kita dengan iman adalah setiap hari. Berjalanlah bersama Tuhan. Lawanlah si iblis dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Jadi kita harus berjalan dengan Tuhan, dengan iman, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu perjalanan kita di dunia ini tidak mudah. Kita juga berhadapan banyak kesukaran, kesulitan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa mari kita percaya kepada kuasanya. Mari kita percaya kepada Dia yang berkuasa atas hidup kita. Ya. Jadi saya mendorong kepada kita semua jemaat Tuhan, mari kita pandang kepada Tuhan. Hari ini dalam situasi hidupmu, pergumulan hidupmu,
tantangan dalam hidupmu, cabaran-cabaran yang kamu lalui. Ya, secara manusia mungkin kita sudah mulai melihat ianya seperti gunung yang hendak dipindahkan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, hai kamu yang kurang percaya dan sesat. Adakah kita harus ditegur demikian? Mari kita kembalikan fokus kita kepada Tuhan. Bukan karena kita, bukan karena apa yang kita punya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa terhadap segala keadaanmu. Ya, jadi mari bersama-sama kita mulai pandang kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada masa lalumu, pengalamanmu dan segalanya. Mulai hari ini berjalan bersama Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan terus bekerja dengan penuh kuasa dalam hidupmu. Di dalam ketidakberdayaanmu, ketidakmampuanmu, serahkan sama Tuhan. Maka kita dapat melihat, benar Tuhan itu menyertai saya. Benar Tuhan itu mulai membuka jalan saya. Benar Tuhan mendengar doa-doa saya. Karena apa? Karena kita sudah mulai bergantung dan mulai bersandar kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, bukan saja kita percaya kepada kuasanya, tetapi kita percaya juga kepada tujuannya. Nah, setelah Yesus mengajar murid-muridnya tentang percaya kepada kuasa, ya, Yesus terus mengajar tentang nubuatan, tentang ujian yang akan para muridnya akan hadapi. Ada suatu cabaran yang besar yang akan mereka alami. Ya, karena setelah daripada peristiwa itu, nah Yesus mulai menubuatkan tentang penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Karena ianya adalah suatu yang penting. Jadi Yesus meneguhkan kembali. Setelah dia mengajar, ya, di dalam Matius 16:21, ya, dia mengajar sekali lagi di pasal yang ke-17 ini. Karena ianya adalah suatu yang penting. Karena tentang kematian, kebangkitannya, ianya adalah suatu yang harus terjadi. Ya, ianya adalah suatu misi yang harus terjadi sebagai Mesias yang harus datang untuk menjadi penyelamat bagi semua manusia. Kalau kita lihat di dalam Matius 16 ayat 21 dikatakan di sana, boleh kita baca bersama-sama ayat yang ke-21, 1, 2, 3. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, daripada pembacaan ini, ya jelas bahwa sekali lagi di pasal yang ke-17, Yesus berkata, ya, dia menggunakan kata, ya, anak manusia ini akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ya, anak manusia ini akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Kata diserahkan, ya, dalam bahasa Yunani adalah paradidomi. Ya, apa maksudnya? Maksudnya bahwa ianya adalah merupakan suatu rancangan yang sudah ditetapkan. Ya, maksudnya memang ya anak manusia ini akan dikhianati oleh manusia, tetapi di dalamnya ada suatu kedaulatan ilahi yang terjadi. Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam peristiwa Yesus mati dan juga bangkit, ianya merupakan suatu ya perkara yang seizin Allah untuk rancangan keselamatan itu terjadi. Yesus untuk mati, disiksa, mati dan bangkit, ianya merupakan suatu rancangan kepada keselamatan yang Tuhan akan lakukan bagi kita semua. Ianya selaras dengan apa yang sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama. Bagaimana kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, bagaimana Allah menghukum ya bangsa-bangsa yang tidak taat kepadanya melalui bangsa Israel. Nah, demikian juga kalau kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 10 hingga 11 merupakan nubuatan ya, yang telah dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Kalau kita baca sama-sama, boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Boleh baca? Oke, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas,
Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Nah, di dalam ayat yang ke-23, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan. Jadi penderitaan Yesus diperlukan karena Ia adalah bahagian daripada tujuan Allah. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa penderitaan Yesus diperlukan karena Ia adalah bahagian daripada tujuan Allah. Bukan suatu yang kebetulan, ya. Ianya merupakan suatu yang telah ditetapkan Allah. Ianya adalah suatu yang di dalam rancangan Allah. Ya, oleh itu ya kalau kita lihat bahwa Allah lah yang mengizinkan Yesus menderita dan mati di tangan manusia. Dan juga jangan lupa bahwa Yesus juga, bahwa Bapa membangkitkan Yesus daripada kematiannya. Nah, kalau kita belajar ya daripada para murid, apa respon para murid pada ketika itu? Ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan mati dan bangkit. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-23, maka hati murid-muridnya itu pun sedih. Mereka menjadi sangat sedih ketika Yesus berkata bahwa Dia harus mati. Ya. Walaupun Yesus berkata dia akan mati dan juga bangkit. Karena pada masa itu para murid-murid Yesus belum dapat melihat gambaran dan rancangan besar Allah pada masa itu. Jadi pada waktu Yesus berkata bahwa Dia akan mati, ya, jadi murid-muridnya merasa sangat sedih dan kecewa. Mereka sangat kecewa. Bagaimana seorang pemimpin yang mereka nantikan akhirnya mati. Ya. Bukankah Dia Mesias yang harus membawa kami, ya, keluar daripada penindasan atau kuasa bangsa-bangsa yang lain. Mereka tidak melihat kepada rancangan besar Allah. Mereka hanya menumpukan, memberi perhatian tentang tentang penderitaan dan kematian Yesus. Mereka gagal untuk melihat harapan di dalam kebangkitan. Demikian kadang kita selalu mudah fokus kepada hal-hal yang menyukarkan kita. Ya, kalau sebagai contoh, ya. Sebagai contoh kadang bila kita, mari kita melayani bersama. Ya, mari masuk di dalam pelayanan kepimpinan gereja kita. Wah, langsung di gambaran pikiran kita, wah susahnya, semuanya susah, sukarnya, beratnya mau ditanggung. Ya, bagaimana? Kadang kita memandang menurut apa yang susahnya. Tetapi kita tidak pernah memandang bahwa di dalam panggilan kita, menyahut panggilan ini, bahwa kita diberi kesempatan anugerah untuk dapat memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Panggilan yang rancangan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menempatkan suatu rancangan yang indah. Tuhan memanggil saya untuk melayani Dia. Tetapi yang kita lihat penderitaannya, susahnya, ya, mau atur hidup orang lain, apalagi mau tegur hidup orang lain sebagai pemimpin. Bukan soal tentang kesukaran yang akan kita jalani, tetapi kita harus memandang kepada apa rancangan Tuhan untuk hidup saya di dunia ini bagi kemuliaannya. Demikian kegagalan murid-murid Yesus pada ketika itu. Mereka hanya melihat penderitaan dan kematian Yesus, tetapi mereka gagal melihat kepada harapan di dalam kebangkitan Yesus. Nah, kalau kita bagi ilustrasi ketika sedang datang untuk buat pemeriksaan dengan dokter, dan dokter menyatakan, wah kamu ada penyakit ini, kita langsung patah hati, kecewa mah, ya. Tetapi kita lupa waktu dokter kata jangan risau, ada penawarnya. Kita hanya mendengar tentang penderitaannya, tetapi kita tidak dengar ada suatu tawaran, ada suatu jalan di sebalik segala sesuatu itu. Kita terlepas mendengar tentang harapan yang muncul setelah kita mendengar tentang kesukaran yang akan kita lalui. Demikian reaksi kita. Kita selalu melihat apa yang sukar di hadapan kita, tetapi kita tidak melihat apakah rancangan Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, hari ini saya harus mendorong kepada kita semua,
harus kita melihat kepada apakah rancangan dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Dia sudah mati di atas kayu salib dan kita tahu bahwa dia telah bangkit. Dan bagaimana kita meletakkan hidup kita untuk benar-benar percaya kepada dia dalam rancangannya atas hidup kita. Kita harus mulai mengembalikan fokus kita ya di dalam hidup kita. Kita hari ini saya berbicara sebagai kita orang-orang yang percaya, yang mendengar tentang firman Tuhan hari ini. Kita sudah mendengar bahwa dia akan mati, disalibkan, dikuburkan dan akan bangkit. Kita tahu bahwa dia memberikan keselamatan kepada kita supaya kita memperoleh hidup yang berkelimpahan, yang kekal di dalam hidup kita. Tetapi adakah kita terus berpegang kepada rancangan dan tujuan Tuhan untuk kita menjalani hidup kita hari ini? Kita tahu bahwa dia sudah mati untuk kita. Tetapi adakah kita benar-benar meletakkan hidup kita di dalam rancangan Tuhan? Adakah kita sedang melangkah bersama-sama di dalam melalui hidup kita sesuai dengan rancangan dan tujuan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita? Jadi ini jangan kita keliru, ya, karena Tuhan memang mempunyai tujuan bahwa supaya setiap kita benar-benar menerima keselamatan daripada Tuhan. Tetapi kita harus mulai kembalikan tentang rancangan Tuhan bagi hidup kita secara pribadi. Adakah kita benar-benar sedang berjalan di dalam rancangan Tuhan? Ataupun hari ini adakah kita masih main tawar-tawar sama Tuhan? Sekejap iya, sekejap tidak. Ataupun sekejap kita rasa semangat, lepas itu mendatang kita tidak semangat. Tetapi kita harus mulai memperhatikan hal yang penting. Bahwa di dalam hidup kita tahu bahwa Tuhan mau supaya setiap kita benar-benar hidup percaya kepada rancangan Tuhan bagi hidup kita. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan sama Tuhan tidak menuntut kita hanya duduk diam dan percaya. Tetapi ianya kembali kepada bagaimana kita mengambil langkah, berjalan dan percaya kepada hidup yang benar-benar bergantung kepada Dia sepenuhnya. Kita harus kembali, adakah kita benar-benar bergantung kepada Tuhan sepenuhnya? Kalau kita lihat tentang masa depan kita secara pribadi, adakah kita benar-benar meletakkan masa depan kita kepada Tuhan? Ya, benar. Memang Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia benar-benar datang bagi kita semua, mati di atas kayu salib bagi kita semua. Tetapi adakah kita benar-benar percaya kepadanya? Adakah kita benar-benar mendengar dan juga taat untuk tinggal dan hidup di dalam rancangan Tuhan? Karena akhirnya kita akan berhadapan dengan pilihan dalam hidup kita. Pasti di dalam dunia ini ada banyak rancangan-rancangan daripada dunia ataupun sesuatu yang ditawarkan kepada kita. Tetapi adakah kita benar-benar berpegang kepada rancangan Tuhan bagi hidup kita sepenuhnya? Nah, yang ketiga, kalau kita lihat baik-baik ya, dari yang pertama bahwa kita percaya kepada kuasanya, yang kedua kita percaya kepada tujuannya dalam hidup kita, dan yang ketiga adalah bagaimana kita percaya kepada hikmatnya. Nah, di bahagian ini ya, setelah Yesus mengajarkan, menegur dan mengingatkan tentang hidupnya sebagai Mesias, ada lagi satu peristiwa di mana Yesus berhadapan dengan peristiwa cukai bait Allah. Ya, cukai bait Allah. Kalau kita bilang cukai, apa yang timbul di pikiran kita pasti uang, kan? Soal duit. Ini soal duit lagi nih, ya. Bukan, karena soal cukai yang ditekankan pada ketika ini adalah untuk menonjolkan identiti Yesus tentang kerendahan hatinya dan kebijaksanaannya dalam menangani pertikaian yang perlu. Ya, karena ketika itu membayar cukai untuk bait Allah itu sudah menjadi suatu bahagian hidup orang Yahudi. Karena cukai mereka harus, kalau kita lihat latar belakangnya untuk cukai bait Allah
ya mereka harus membayar 2 dirham sebagai sumbangan tahunan yang diperlukan oleh semua orang Yahudi untuk menyokong bait Allah. Ya, jadi ianya dimestikan. Nah, tapi pada ketika itu apa yang berlaku adalah ya orang bertemu dengan murid-murid Yesus dan mereka bertanya, adakah Tuhan kamu juga sudah membayar cukai bait Allah? Nah, ianya tidak sama dengan apa yang berlaku di dalam Matius 22:21 ya. Ianya adalah peristiwa bagaimana ya, ingat lagi kisahnya tentang berikan kepada kaisar apa yang wajib kepada kaisar dan berikan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah ya. Waktu itu ada ingat waktu dia tunjukkan siling ya, berikan ya, waktu dia dicobai untuk pemberian ya uang ini. Adakah dia akan menentang kepada kerajaan masa itu ataupun sebaliknya? Nah, itu bukan peristiwa yang sama. Tetapi yang penting yang kita harus pahami pada bagian ini adalah Yesus adalah anak Allah. Ya, dia merupakan yang anak Allah yang lebih besar daripada bait Allah. Karena dia tahu dia adalah Allah, dia hadir. Ya, dia merupakan anak Allah. Adakah patut dia juga harus dikenakan cukai pada masa itu? Ya, kalau mengikut raja-raja duniawi, ya anak-anak raja itu dikecualikan daripada membayar cukai. Jadi pada ketika itu, adakah Yesus harus mempertahankan haknya? Saya adalah anak Allah, saya tidak harus membayar cukai. Yesus boleh berkata demikian. Ya, tetapi apa yang terjadi? Apakah tanggapan Yesus ketika persoalan itu datang kepadanya? Dia penuh hikmat dan penuh kerendahan hati. Bagaimana dia harus mengajar, ya, mengajar kepada murid-muridnya pada ketika itu supaya dia tidak menimbulkan salah paham kepada orang lain. Ya, bukannya dia ya hanya melakukan tanggung jawab, tetapi pada ketika itu kelihatan bagaimana dia berhikmat menangani isu-isu yang ada pada ketika itu. Kalau kita lihat di ayat yang ke-27, ya, Matius 17 ayat 27 dikatakan di sana bahwa dia berkata, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang emas dirham di dalamnya. Apabila itu, ambillah itu dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagi kamu juga. Nah, jadi di sini bahwa Yesus tetap mentaati apa yang sudah diperintahkan. Tetapi sebenarnya apa yang Yesus coba ajarkan adalah suatu prinsip yang penting. Bahwa hikmat adalah suatu yang perlu. Walaupun kita berhadapan dengan isu-isu yang penting. Tetapi ianya tidak harus menjadi suatu yang boleh menimbulkan suatu batu sandungan kepada orang lain. Ya. Kadang di dalam dunia hari ini ada banyak isu-isu yang selalu didebatkan. Bukan saja di luar, tetapi di kalangan orang-orang Kristen ada banyak yang didebatkan. Ada banyak isu-isu. Ya, kalau kita sentuh saja contoh isu baptisan. Wah, ada gereja percaya baptisan ini, baptisan ini, baptisan ini. Ya, kalau kita berdebat perihal ini, mau menekankan mana yang benar, akhirnya apa yang terjadi adalah perpecahan dan perpisahan. Kita lupa panggilan utama kita adalah bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup, menceritakan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kita harus hidup, panggilan kita untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Ada banyak isu-isu. Jadi kita bukannya untuk menimbulkan atau mengenepikan isu-isu. Ada isu yang harus kita pertahankan, harus kita nyatakan kebenarannya. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam kehidupan kita ada hal yang lebih penting, yang harus membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan dan bukannya semakin menjatuhkan kita. Demikian waktu Yesus mengajar prinsip ini adalah bagaimana kita hidup harus penuh dengan hikmat. Kita harus hidup dengan penuh hikmat. Karena hikmat berbicara bukan pengetahuan yang kita tahu,
Tetapi bagaimana kita harus melalui menjalani hidup kita dengan pilihan dan keputusan yang kita buat agar di dalamnya akan memimpin kita, tidak akan membuat orang tersandung. Ya, tidak akan membuatkan orang tidak boleh percaya kepada Yesus. Jadi itu adalah dikatakan sebagai hikmat yang harus kita punya. Demikian Yesus mengajar murid-muridnya pada ketika itu. Ya, ketika kita benar-benar percaya kepada Yesus adalah bagaimana kita menempatkan hal yang penting di dalam hidup kita. Di dalam kelompok sel kita. Saya percaya bahwa kita juga mempunyai banyak perbezaan pandangan dan cara fikir. Tetapi jangan sehingga ianya memecahkan persekutuan ataupun sebagai satu tubuh di dalam pertumbuhan kita. Kita boleh berbincang dan kita boleh belajar untuk mendengar. Dan kita juga boleh mengambil peluang untuk mengajar. Tetapi jangan ianya sehingga kita mengambil suatu keputusan sehingga ianya boleh membuatkan perpisahan ataupun kehancuran di dalam hidup kita maupun hubungan kita dengan Tuhan maupun sesama. Ya, jadi itulah yang kita harus pahami. Seperti mana Paulus katakan di dalam Titus 3 ayat 8 hingga 9. Ya, Titus dikatakan di sini ketika Paulus mengajar, ya, dia katakan di sini, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ianya suatu peringatan bagi kita, jangan sehingga ada suatu pertengkaran, salah faham, ya, gara-gara hal-hal yang tidak penting. Ya, karena ada hal yang lebih penting yang harus menjadi bahagian dalam hidup kita. Dalam keputusan kita, dalam pilihan kita, reaksi yang kita ambil, ya, terhadap orang lain. Kadang ada orang bagi sesuatu komen kepada kita, ya, ataupun sesuatu yang dinyatakan kepada kita. Ya, adakah kita akan memilih dengan cara yang benar ataupun tidak dalam keputusan kita? Ya, kalau kita lihat satu ilustrasi ini seperti pertandingan tarik tali, ya, di mana kalau kita lihat dua-dua mau kan kemenangan. Ya, sudah pasti ya mereka berusaha tarik sekuat-kuatnya masing-masing. Tetapi bila kekuatan mereka saling, adakah ianya ya akan beralih ataupun kita melihat adakah mereka akan kemana-mana? Tidak. Akhirnya mereka tidak menemukan ya sesuatu yang penting. Demikian hidup kita. Kita tidak akan menemukan hal-hal yang sebenarnya yang Tuhan ingin ajarkan di dalam hidup kita, yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita. Ya, oleh itu di sini saya mendorong kepada seluruh jemaat, kita harus benar-benar berhikmat di dalam kita menentukan pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Ya, di dalam hidup kita ada banyak konflik-konflik yang akan kita lalui. Ada banyak ya orang-orang yang coba menguji kita, mencabar kita. Tetapi adakah kita benar-benar berhikmat? Adakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan yang mengingatkan kita, mari kita belajar daripada Dia dalam menangani isu-isu di dalam hidup kita. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan sakit hati, bukan dengan kebencian. Tetapi bagaimana kita melaluinya sebaik-baiknya di dalam hidup kita. Nah, kesimpulan untuk hari ini, ya, saya mendorong worship team untuk tampil ke hadapan. Hari ini apa yang perlu kita bawa pulang, yang kita pelajari bersama sebagai bekalan di dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan, kita harus mulai percaya terhadap bagaimana kita hidup benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup yang bergantung berarti kita benar-benar menyerahkan segala hidup kita terhadap apa yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita. Bukan berbicara tentang saiz iman yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menempatkan Allah, Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita
untuk menangani setiap cabaran-cabaran di dalam hidup kita. Yang kedua adalah bagaimana kita benar-benar percaya terhadap tujuannya. Apa yang Tuhan sudah merancangkan untuk hidup kita. Marilah kita memandang kepada Tuhan. Kematian Tuhan adalah suatu yang perlu untuk kita menerima keselamatan. Dan kebangkitan Tuhan bercerita tentang kemenangan, hidup yang berkemenangan ketika kita menjalani hidup kita di dunia ini. Tuhan mengingatkan bahwa di dalam kesukaran hidup kita ada suatu kemenangan yang Tuhan berikan. Yang harus menjadi tujuan dan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mematahkan setiap hal-hal yang merintangi hidup kita, yang menjadi cabaran hidup kita setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita hidup dengan bijaksana, hidup dengan hikmat. Di dalam kita melalui setiap pertempuran, perjuangan kita. Kita tahu bahwa tidak mudah, tetapi melalui setiap pilihan kita kembali kepada Tuhan. Kita tanyakan, Tuhan, jika saya memilih melakukan ini, adakah itu menyukakan hati-Mu Tuhan? Adakah Tuhan ianya adalah suatu yang perlu? Adakah ianya adalah seperti seorang yang berhikmat seperti mana yang Kau inginkan dalam hidup saya? Karena reality di dalam kita berjalan bersama Tuhan adalah bagaimana kita memandang Tuhan selalu ada di dalam setiap keputusan hidup kita. Melalui kesukaran, melalui cabaran, melalui tantangan. Bagaimana kita meletakkan masa depan kita, perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, marilah kita melangkah dengan iman. Kita melangkah dengan iman, membawa kepada kehidupan adalah hidup yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Secara pribadi, secara manusia, kadangkala kita gagal melihat apa rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita agar kita benar-benar memegang erat kepada rancangan dan janji Tuhan di dalam hidup kita. Ada banyak yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tetapi adakah kita benar-benar orang-orang yang percaya kepadanya? Adakah kita benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita? Adakah kita benar-benar percaya kepada tujuan yang Tuhan sudah letakkan di dalam hidup kita? Ataupun adakah kita benar-benar percaya di dalam kita mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup kita? Adakah kita kembalikannya kepada Tuhan? Hari ini ketika kita nyanyikan lagu ini, mari kita memandang kepada Tuhan yang begitu setia, begitu besar di dalam hidup kita. Arahkan pandangan kita kepada Dia. Arahkan hati kita kepada Dia. Arahkan fokus kita. Agar tidak ada suatu pun yang menjadi ataupun mengambil tempat Tuhan. Bukan kesukaranmu, bukan kekecewaanmu, bukan penderitaan yang mungkin Anda alami saat ini. Tetapi mari kita serahkannya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang sudah lebih dulu menunjukkan kasih setiamu, dibuktikan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, menderita, mati, bahkan bangkit untuk memberi pengharapan di dalam Engkau bahwa kami hidup adalah hidup untuk Engkau Tuhan. Mari bersama-sama. Ketika lagu ini dinyanyikan, kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami hidup berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Berdoa agar Dia memimpin kita. Agar di dalamnya Tuhan kita menemukan
ada suatu jalan yang jelas untuk kita lalui, yaitu berjalan bersama dengan Dia.